Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Jika ada kebaikan sebesar jarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang lebih dari sebagiannya itu, yang lebih dari selebihnya itu. Quran Surat An-Nisa ayat 40. Hadirin ibu dan bapak yang saya hormati, dan semoga senantiasa ada dalam ridhonya Allah. Al-Faqih menyatakan sekelompok ulama dengan sanad yang berasal dari Uqbah bin Muslim dari Samir al-Asbahi bahwa ia masuk ke Madinah dan di sana ada seorang yang sedang dikerumuni orang banyak. Maka saya bertanya, siapakah orang itu? Mereka menjawab, Abu Hurairah. Saya lantas mendekatinya sementara ia sedang berbicara dengan orang ketika ia telah selesai bicara dan suasana agak sepi. Saya berkata kepadanya, semoga Allah mengingatkan kamu. Beritahukanlah kepadaku suatu hadis yang kamu dengar dan kamu hafal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah berkata, duduklah. Aku akan memberitahukan kepadamu sebuah hadis yang diberitahukan kepadaku oleh Rasulullah, di mana pada waktu itu tidak ada orang lain selain aku dan beliau. Abu Hurairah menarik napas panjang, lantas jatuh tersungkur karena pingsan. Tidak lama kemudian ia siuman, lalu mengusap wajahnya dan berkata, sungguh aku akan memberitahukan kepadamu sebuah hadis yang diberitahukan kepadaku oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia menarik napas dan diam cukup lama. Setelah sadar, ia mengusap wajahnya dan berkata, sungguh aku akan memberitahukan kepadamu sebuah hadis yang diberitahukan kepadaku oleh Rasulullah. Kemudian ia menarik napas panjang lalu diam cukup lama. Setelah sadar, ia mengusap wajahnya dan mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pada hari kiamat nanti Allah yang maha pemberi pemberkah lagi maha tinggi mengadili semua makhluknya, dan setiap makhluk bertekuk lutut di hadapannya. Orang yang pertama dipanggil adalah seseorang yang suka membaca dan memahami Al-Quran, seseorang yang berperang di jalan Allah, dan seseorang yang mempunyai banyak harta. Allah Ta'ala berfirman kepada orang yang pandai membaca Al-Quran, bukankah aku telah mengajarkan kepadamu apa yang aku turunkan kepada utusanku? Lalu ia menjawab, benar dan benar Tuhanku. Allah bertanya, maka apa yang kamu kerjakan atas apa yang kamu ketahui? Ia menjawab, saya mengerjakan sepanjang siang dan malam. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepadanya, kamu bohong. Malaikat pun berkata, kamu bohong. Kamu hanya ingin dikatakan bahwa si fulan pandai membaca Al-Quran, dan yang demikian itu telah diucapkan orang. Dan kepada orang yang mempunyai banyak harta Allah berfirman, apa yang kamu lakukan dengan apa yang aku berikan kepadamu? Ia menjawab, saya telah menyumbang hubungan persaudaraan dan bersedekah dengannya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, kamu juga bohong. Malaikat pun berkata, kamu bohong, dan kamu hanya ingin dikatakan bahwa si fulan pemurah, dermawan, tidak bakhil, dan hal itu telah diucapkan orang. Dan orang yang berperang di jalan Allah didatangkan, lantas Allah bertanya kepadanya,
Karena apa kamu berperang? Ia menjawab, saya berperang di jalanmu hingga saya terbunuh. Allah berfirman, kamu bohong. Malaikat pun juga berkata, kamu bohong. Kamu hanya ingin dikatakan bahwa si fulan itu pemberani dan hal itu telah dikatakan kepadamu. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memukul lututku dengan tangannya, lantas bersabda, wahai Abu Hurairah, 3 kelompok itulah yang pertama kali dibakar dalam api neraka pada hari kiamat. Masya Allah, inilah perkataan, inilah ucapan Rasulullah ketika kita mempunyai amalan, mempunyai bacaan. Inilah teguran yang dimana kita membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Sudah mulai sekarang kita cukup lillah karena Allah, bukan karena siapa-siapa, bukan karena pengen dipuji, bukan karena pengen disanjungi, bukan karena pengen dihormati. Cukup kita lillah karena Allah, cukup hanya karena Allah. Dan yang kedua, ketika kita ketika kita punya harta yang berlimpah, Allah titipkan harta yang begitu berlimpah, sudah cukup mulai saat ini. Jangan kita ingin dikatakan orang dermawan, jangan ingin dikatakan orang yang baik di hadapan manusia, ingin dikatakan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang membuat dia tersanjung dan lupa segalanya. Cukup kita hanya kepada Allah, lillah karena Allah, betul-betul mendermakan hanya karena Allah. Kenapa? Karena Allah Maha tahu apapun yang ada dalam hati yang selintas kecil apapun. Oleh karena itu, perbaikilah mulai saat ini, cukup hanya Allah. Dan yang ketiga, ketika kita berperang fisabilillah, hanya ingin dikatakan orang hebat, ingin dikatakan orang pemberani, ingin dikatakan orang nomor 1, di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Inilah yang ditakutkan. Inilah ketika Abu Hurairah ditanya oleh Rasulullah, mulai saat ini cukup hanya Allah, dan hanya Allah yang Maha tahu, yang ketika apapun aktivitasnya, ketika apapun kehidupannya, ketika kita ingin mendermakan harta, cukup hanya karena Allah. Semoga teguran hadis ini semoga bisa memukul kita, bisa menyadari kita, dan semoga siapapun yang mendengarkan video ini, semoga siapapun yang melihat video ini bisa menjadikan kebaikan dan bisa tersebar kebaikan ini untuk sebanyak-banyaknya. Terima kasih.